Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya ingin tanya dulu, siapa di sini yang belum menikah? Ngacungnya yang tinggi. Hati-hati, didoakan Ustadz diijabah Allah. Ngacungnya yang tinggi. Yang mau menikah. Yang pingin dapat ikhwan yang soleh. Penghafal Quran, yang sayang sama istrinya, sayang sama anaknya, tapi pengangguran. Loh, kok gak mau? Kenapa gak mau? Banyak orang mau sesuatu, tetapi orang itu tidak memantaskan diri, sehingga pertolongan Allah tidak datang kepadanya. Jadi bukan doanya yang tidak diijabah Allah. Tidak ada doa yang tidak diijabah Allah. Semua doa diijabah Allah. Sudah pernah nonton belum di YouTube? Judulnya Fatih Karim Gagal Nikah. Siapa yang udah pernah? Judulnya Lelaki Idaman dalam Quran. Siapa yang udah pernah nonton? Belum pernah nonton? Pulang dari sini tolong ditonton. Fatih Karim Gagal Nikah. Bukan pernikahannya gagal, maksudnya bukan duda ya, sorry. Fatih Karim gagal nikah. Kenapa gagal nikah? Jadi ceritanya singkat, gini, singkat ya, nanti detailnya ada di YouTube. Dulu saya melamar seorang akhwat. Di dalam Islam, karena kita nggak mengenal pacaran, nggak boleh kholwat dua-duaan, karena Islam tidak mau wanita itu dihinakan. Islam memuliakan wanita. Caranya gimana? Caranya Islam itu memuliakan wanita adalah menutup auratnya dan memuliakannya menjadi istri. Bukan jadi seperti mangga. Tahu mangga? Pernah beli mangga nggak? Pernah. Mangga kalau mau dibeli diapain? Dicium. Udah dicium gimana? Dicolek-colek, dipencet-pencet. Keras atau lembut, betul? Betul. Belum puas? Belum. Diapain? Tester, betul, dipotong. Diapain? Dicobain, udah dicobain jadi beli? Belum. Terus dia bilang apa? Tukang mangganya bilang, Pak gimana Pak, jadi beli? Belum. Yang itu pingin nyobain lagi, dipencet-pencet lagi. Diapain lagi? Dicium-cium lah. Sudah dicium-cium, sudah jadi beli? Belum. Begitu terakhir tukang mangganya nanya, maaf Pak, dari tadi tester terus, jadi beli apa enggak? Enggak, maaf, asam semua. Islam nggak mau wanita-wanita secantik ini, wanita-wanita semulia ini dikotori, nggak mau. Maka Islam meminta kita ada yang namanya khitbah dan ta'aruf. Maka saya menghitbah wanita ini. Bayangin, gedung udah di DP, undangan udah disebar, catering udah dibayar. Terus gimana? Seminggu menjelang pernikahan saya main ke rumahnya. Tiba-tiba di meja makan, ini bapaknya nonton TV dekat. Ini dia, ini ibunya lagi di dapur. Jadi kita deketan. Saya bilang, loh kamu kenapa nangis? Ada sesuatu yang belum saya ceritakan. Loh kenapa? Bapakmu Muslim, ibumu Kristen kan? Iya aku paham. Mohon maaf, bapaknya Muslim, ibunya Kristen. Ustadz kok ngambil yang begitu sih? Di sini banyak yang Muslim dua-duanya kok. Karena saya merasa tertantang, saya orang yang suka tantangan. Ibunya non muslim, jadi di rumahnya, mohon maaf, di rumahnya itu ada foto, ada kaligrafi ayat kursi, tapi di seberangnya, mohon maaf, ada patungnya Yesus Kristus. Jadi Yesusnya tiap hari baca ayat kursi. Itu kan bapakmu Muslim, ibumu Kristen kan? Bukan itu. Jadi apa? Ternyata singkat cerita, bapaknya Muslim, ibunya Nasrani, nikahnya di gereja. Dan saya baru tahu, ternyata apa? Kalau saya teruskan pernikahan itu, maka fatal akibatnya. Kenapa? Nanti saya menikah dengan dia, maka pernikahannya tidak sah. Karena akad nikahnya tidak sah. Maka kalau saya punya putri, menikah dengan putranya Mbak, dan saya tidak boleh jadi wali. Cucu saya terus seperti itu, terus ke bawah 7 turunan tidak sah pernikahannya. Akhirnya saya bilang, kenapa kamu baru cerita sekarang? Akhirnya gimana? Saya datangin bapaknya yang sedang nonton TV. Saya duduk di situ, saya bilang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Gimana persiapan pernikahan? Alhamdulillah udah siap semua. Tinggal satu Pak. Ada apa? Dulu Bapak sama Ibu nikahnya di gereja ya?
Emang iya katanya. Dia sambil gugup, iya emang kenapa? Tuh ya, kalau orang nggak ngerti agama, dia bertanyanya gimana? Emang kenapa? Kitanya udah stres, dia bilang, emangnya kenapa? Terus apa kata dia? Pak, saya bilang, Mas, Pak mohon maaf, kalau begitu nanti Bapak boleh hadir akad nikah, tapi nggak boleh jadi wali. Masya Allah Mbak, itu yang namanya meja, dia berdiri langsung, der! Dia berdiri dan dia bilang apa? Keluar kamu. Kalau kamu mau menikah dengan putri saya walinya. Kalau tidak, keluar. Orang yang ngaji, orang yang punya keimanan, orang yang yakin rizki dan jodoh di tangan Allah, apa yang saya katakan? Saya berdiri kemudian saya salam dia. Gak usah salam, keluar. Agar saya bilang, terima kasih Pak, hari ini Bapak sudah mengusir saya dan berarti jodoh saya bukanlah putri Bapak. Saya keluar. Begitu saya keluar, saya naik bis, kemudian perempuannya, calon istri saya waktu itu, kemudian lari dan dia bilang, Mas sebentar, ya kayak film India gitu deh. Dia cari nangis-nangis, dia kejar, saya bilang nggak usah dipikirin, kalau memang kita jodoh kita pasti ketemu, tenang. Akhirnya saya pergi, semuanya terasa tenang. Kenapa? Saya yakin bahwa jodoh itu nggak akan ketuker, dia memang bukan untuk saya. Di jalan, coba sebutin doa orang yang tidak ditolak Allah. Satu. Orang dizolimi enggak? Dizolimi, udah DP gedung. Udah DP catering, bisa balik enggak? Zolim? Zolim. Udah cetak undangan Mbak, 2000 undangan. Kemudian apa? Orang yang doanya tidak diijabah, tidak ditolak oleh Allah. Orang safar, saya lagi safar, rumahnya di daerah Jawa. Di bis saya nangis sambil berdoa, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau sudah tunjukkan siapa sesungguhnya dia dan orang tuanya. Dan engkau tunjukkan pasti kepadaku yang jauh lebih baik dan jauh lebih cantik. Langsung detik itu saya minta, ya Allah, hamba minta kepadamu istri yang lebih cantik darinya. Diijabah gak kira-kira? Diijabah. Istri saya cantik, namanya Ayu Lestari. Betul? Iya, udah Ayu Lestari lagi. Diijabah? Diijabah. Saya bilang lagi apa pada Allah? Ya Allah, hamba minta kepadamu ya Allah, istri yang lebih pintar dari hamba ya Allah, dan lebih pintar dari dia. Kenapa? Karena IPK saya pas-pasan, cuma 2,7, pas-pasan. Apa kata Allah? Baik, dikasih istri saya D3-nya, tahu berapa IPK-nya? 3,85. Kumlot berapa kumlot? 3,5, dia 3,85. Kemudian gimana? S1-nya 3,92. Diijabah? Diijabah. Kemudian apa saya bilang? Ya Allah, hamba minta ya Allah, gak enak banget istri gak sedaerah. Saya minta kepadamu ya Rahman, anugerahkan istri sedaerah. Benar dikasih. Saya lahir dan besar di Medan, istri sedaerah. Begitu saya berdoa saya bilang, kenapa? Karena supaya tiketnya murah ya Allah. Coba bayangin kalau cowoknya Sumatera, istrinya Makassar, repot lebarannya Mbak. Jadi setiap doa kita itu sesungguhnya diijabah oleh Allah, tinggal masalahnya adalah pantas atau tidak. Jadi dia mungkin, saya mungkin gak pantas baginya, atau dia juga gak pantas bagi saya. Wallahu a'lam bishawab. Setiap doa pasti diijabah, cuma kadang-kadang kita gak yakin, betul gak? Ustadz, mana mungkin orang kayak saya, badannya pendek, lehernya pendek, kakinya pendek, ini pendek semua. Beda sama dia Ustadz, jangkung tinggi, cantik, rambutnya terurai. Dia pasti cepat dapat jodohnya, betul gitu? Betul gitu? Enggak. Di email saya ada 38 CV. 30-nya cantik-cantik semua. Dan sampai sekarang usianya ada yang 30, ada yang 40, ada yang 42. Sudah nikah? Tapi apa? Justru Allah anugerahkan sesuatu itu berdasarkan kepantasannya. Nah pertanyaannya, kalau demikian apa yang harus dilakukan? Jodoh di tangan Allah. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Jodoh di tangan Allah. Karena jodoh di tangan Allah terus kita ngapain? Usaha, tapi kan jodoh di tangan Allah. Sama kayak gini, rizki di tangan siapa?
di tangan Allah. Terus kita ngapain? Berusaha. Rizki di tangan Allah, jodoh di tangan Allah, itu melambangkan bahwa Allah tahu siapa pasangan hidup kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala di Quran menyatakan berulang-ulang bahwa kita itu sudah dipasang-pasangkan, sudah dijodoh-jodohkan. Ada yang dikasih di sini, ada yang dikasih menjelang hayatnya, ada yang dikasih di akhirat nanti. Mau dengar cerita nggak yang sedih banget? Saya pernah menikahkan sahabat saya, laki-laki, yang perempuannya jamaah saya. Orangnya mudah-mudahan datang, hari ini saya undang. Untuk menentukan bahwa jodoh itu betul-betul di tangan Allah. Jam 8 pagi mereka mau akad nikah, Mbak. Begitu saya telepon, Assalamualaikum Mas, udah di mana? Depok Ustadz, Depok, keluar tol Cijago. Cijago, iya. Mas, jam 9 akad nikah loh. Apakah dia? Santai Ustadz, santai aja. Kalem Ustadz, kalem. Saya mau nikah aja gak panik kok Ustadz yang panik. Terus bercanda sama saya. Terus gimana? Jam 8.30 saya telepon lagi. Nomor telepon yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Allahu Akbar. Telepon satu lagi nomor, nggak bisa masuk juga. Mulai Tuan Kadinya nanya, Pak Ustadz mohon maaf pengantin pria di mana? Tadi jam 8 saya telepon beliau masih ada dan masih ngangkat. Ini 8.30 nggak ada, harusnya sih sudah masuk tergol tol Jagorawi. Sebentar ya saya telepon. Jam 9 sampai jam 9 Tuan Kadinya bilang, Pak Ustadz maaf saya soalnya mau menikahkan yang lain. Kira-kira pasti datang gak? Mas saya telepon loh Mas barusan sebentar. Akhirnya apa? 9.15 handphone sahabat saya berbunyi. Trit, trit diangkat. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata apa? Calon pengantin pria tadi yang telepon-teleponan dengan saya. Bayangin, coba itu kalau Mbak sudah menjelang akad nikah bersama jodohnya, tiba-tiba 5 menit sebelum akad nikah di gerbang tol Jagorawi, mobilnya tabrakan dengan truk air mineral. Semuanya hidup dan selamat, satunya meninggal dunia. Tadi orangnya sudah saya bawa ke sini. Apa yang terjadi? Langsung itu pengantin seumur hidup, saya nggak pernah ngeliat pengantin kayak gitu. Pengantinnya gimana? Berdiri, pingsan lagi. Berdiri, pingsan lagi. Kenapa? Dia nggak percaya karena jam 8 itu masih telepon-teleponan. Dan dia bilang apa? Ustadz, saya mau ke rumah sakit PMI. Akhirnya saya bawa dia ke rumah sakit PMI. Masya Allah, seumur hidup saya belum pernah ngelihat ada pengantin pakai baju pengantin berlumur darah. Kenapa? Karena dia menggendong. Menggendong siapa? Calon suaminya yang wafat. Jodoh? Jodoh? Bukan. Apa kata dia? Allah zalim, Allah kejam. Kenapa pada saat saya ingin menikah? Kenapa itu pada saya? Kenapa itu tidak pada orang lain? Allah zalim. Saya bilang, Mbak, sabar Mbak, sabar. Mbak, mohon maaf, itu bagaimana kalau itu menimpa Mbak? Ini kejadian nyata. Akhirnya mana? Ustadz gampang banget ngomong. Ustadz bisa ngomong apapun. Ustadz bilang sabar. Ustadz, 5 menit menjelang pernikahan saya, Allah ambil dia. Dia bukan untuk saya. Apa saya bilang? Mbak, Allah Maha tahu rencana yang terbaik. Sabar. Sekarang, apa yang terjadi? Dia sudah menikah dengan yang lain dan anaknya berapa? 6. Artinya apa? Allah tahu yang terbaik. Jadi seringkali kita katakan jodoh di tangan Allah, tetapi kita nggak mau mengupayakan mengambil jodoh di tangan Allah itu sehingga kita pantas mendapatkannya. Nih contoh, Mbak mau ke Bandung. Beliau mau ke Bandung nih, di pinggir jalan tol, beliau gini, ya Allah ya Rabbi, hamba ingin ke Bandung ya Allah. Tolong hamba ya Allah, lewat X-Trans. Ya Allah ya Rabbi, apa susahnya bagimu ya Allah, memindahkan hamba ke Bandung. Matahari, bulan dan bumi berputar pada porosnya, engkau bisa memindahkannya. Ya Allah, hamba ingin ke Bandung ya Allah. Lewat Prima Jasa, Jakarta, Bandung. Ya Allah Rabbi, apa karena sholat duhaku belum banyak? Mbak, dia gelar apa? Sajadah. Di mana? Pinggir jalan tol. Allahu Akbar. Lewat bis. Ya, apa nama bisnya? Bis Garuda. Lewat Jakarta, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bilang, Allah mana pertolonganmu? Bukankah hamba sudah duha? Mbak, duhanya tahu berapa? 12 rakaat. Itu paling pol. Dia bilang apa? Apa karena sedekahku kurang ya?
Beliau langsung buka tas, setiap mobil yang lewat di stop. Tolong doakan ya, saya sampai Bandung. Lewat truk, mas bentar. Tolong doakan ya, saya sampai Bandung. Lewat lagi motor sekalipun, mas tolong doakan saya sampai Bandung. Pertanyaan saya, sampai Bandungnya kapan? Kenapa nggak bisa sampai Bandung? Allah nggak nolong? Bukan, ada yang namanya sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Hukum alam, sebab akibat. Sebab akibatnya dibuat nggak? Enggak, ternyata akhirnya apa? Dia mulai sadar, akhirnya kemudian lewat bis dia bilang, mas bisa turun di Pasteur nggak? Bisa, oke. Bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Sampai Bandung? Sampai. Jadi lain kali kalau udah ngelihat yang cocok, jangan, ya Allah jodohkan dia denganku ya Allah. Dia lewat aja, ya Allah ganteng banget ya Allah jodohkan ya Allah. Nikah nggak? Nikah nggak? Terus gimana dong harusnya? Di stop. Bilang, mas bentar mas. Udah ada istrinya belum mas? Belum. Mau nggak jadi suami saya? Hanya ada 2 kemungkinan, betul nggak? Nggak ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan pertama, ditolak. Kemungkinan yang kedua, dia nggak mau. Ya, jadi artinya kita seringkali menatakan bahwa Allah tidak menurunkan pertolongan kepada kita. Tahu tadi 2 santri yang baca Quran? Itu santri binaan kami di Yayasan Cinta Quran Foundation. Berapa hafalan Qurannya? 30 juz, 114 surah di luar kepala. 6 bulan aja bisa hafal Quran. Yang mau nyantri nanti masuk ke pesantren saya ini lagi dibangun. Kenapa mereka bisa begitu? Ujuk-ujuk nggak hafalan itu langsung lengket di kepalanya? Tidak, mereka melakukan apa? Sebab akibat. Saya melakukan sebab akibat nggak? Iya, begitu di kantor, begitu nggak jadi dengan yang satu tadi di kantor. Saya marketing waktu itu, ada guru, cuk, badannya kurus segini. Saya lihat, wih manis juga nih orang. Saya bilang, Mbak Ayu ya? Iya. Dia ngabsen aja gitu, cek. Saya bilang, wah kalau jadi ibunya anak-anak cocok nih. Nikah nggak? Nikah nggak? Belum. Terus saya bilang, Mbak, aslinya mana Mbak? Oh, saya Medan. Nah, cocok Medan. Doa saya gimana? Terkabul satu daerah. Saya bilang, Mbak, boleh minta nomor handphonenya? Apa kata dia? Maaf Mas, nanti tanya aja sama yang lain. Saya mau buru-buru. Assalamualaikum. Selesai? Belum. Terus apa usaha saya? Saya tanya sama bagian kesiswaan. Mas, tahu nggak nomor teleponnya Mbak Ayu Lestari? Tahu, ini nomor teleponnya. Apa yang saya lakukan? Saya telepon, Assalamualaikum Mbak. Siapa ya? Saya yang tadi di meja ruang kantor. Oh, terus ada yang bisa saya bantu? Mbak, mohon maaf, udah ada yang melamar belum? Horor nggak Mbak? Horor nggak Mbak? Coba Mbak kalau ditembak gitu tiba-tiba, udah ada yang melamar belum? Apa kata dia? Mas, maaf, saya belum kenal. Kenalkan, saya Fatih Karim. Oh iya, Mas Fatih bisa pertanyaan yang lain? Dia gugup gitu. Saya bilang, saya fokus pada pertanyaan, Mbak sudah ada yang melamar belum? Apa kata dia? Belum sih. Oke. Izinkan saya bertanya, mau nggak jadi ibu dari anak-anak saya? Coba Mbak digituin gimana coba? Mati berdiri kali ini. Dan lebih horor lagi pertanyaan saya kepada istri saya apa? Tolong jawab dan saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Emangnya pos satpam? Apa dia bilang? Mas, maaf mas, saya kayaknya butuh waktu untuk mengenal. Tenang Mbak, kita bisa kenalan lebih dekat lagi. Tolong jawab pertanyaan saya, mau nggak jadi ibu dari anak-anak saya? Mas, saya butuh waktu. Apa kata dia? Baik, dengan begitu selesai. Kapan? Sorenya dia telepon balik. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya iyalah udah jadi istri saya. Dia bilang apa? Assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Terkait pertanyaan kemarin, jawabannya, ya saya bersedia jadi istri mas. Terus apa yang saya lakukan? Diem, enggak. Oke, kapan pulang ke Medan? Mau lebaran? Oke, saya akan ke Medan. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke rumah bapaknya, saya lamar, jadi nggak menikah? Jadi jodoh itu sesimpel itu. Jadi gak usah ngawang-ngawang bahas jodoh. Ustadz banyak banget bahas jodoh, dalil sana dalil sini. Jodoh simple. Paham? Nih ya, contoh jodoh itu cuma gini doang. Tar. Ngorek-ngorek dalam-dalam. Tar ya. Ini serius loh ya.
Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Kira-kira ini kalau bisa beli, buat beli apa ya? Siapa yang mau ini? Mau. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ya? Yang mau. Kurang gede lagi. Saya tambah nih. Ya, oke, saya tambah. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Yang mau? Udah dibilang siapa yang mau? Mau ya? Mau ya? Oke, siapa yang mau? Mau ya? Oke, siapa yang mau? Dapat nggak nih uang? Dapat nggak nih uang? Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Dapat? Dapat? Dapat. Ambil, itu rezekinya Mbak. Jodoh itu sesepintar itu. Jodoh itu cuma gitu doang. Ustadz nih mencoba menyimpelkan masalah. Nggak sesimpel itu kali Ustadz. Saya bilang, ketika saya katakan itu simple, itulah sesungguhnya jodoh itu. Di tangan Allah, tetapi usaha kita. Ada yang di ujung sana, apa kata dia? Mau. Dapat nggak? Nggak. Yang sini, mau. Maunya doang. Dapat nggak? Nggak. Jadi jodoh itu kan dapat ketika apa? Diambil. Tek. Jadi pulang dari sini, coba lirik kanan kiri. Mana yang kira-kira cocok? Langsung aja ngomong. Mudah? Mudah. Ya, sedikit saya informasi, mungkin di sini ada orang-orang yang nanti di depan sini adalah orang-orang yang kita kenal, ya, Mbak Nuri Maulida. Saya dekat banget sama Mbak Yulia Rahman. Yang menjodohkan Mbak Yulia Rahman di pernikahan ketiga itu saya. Sekarang alhamdulillah Teh Yulia lagi hamil. Yang kedua rumah tangganya selesai, yang terakhir ini Allah anugerahkan jodoh. Seperti apa menjodohkannya? Simple Mbak. Teh, mau nggak berumah tangga lagi? Enggak Ustadz, udah 2 kali gagal terus. Mau nggak Teh? Kalau sama ini mau nggak Teh? Kalau itu sih mikir-mikir Ustadz. Enggak serius, Teteh mau? Iya, soalnya beliau juga rumah tangganya sama, lagi belajar kayak sama Teteh. Oh gitu Ustadz, terus gimana saya memperkenalkannya? Simple. Simpelnya gimana? Saya ketemukan di Masjid BI, karena saya rutin ngisi di Masjid BI, Bank Indonesia, saya bilang, Teh, punten, tuh, orangnya tuh, yang lewat. Oh itu Ustadz, jangan mau nggak? Mau, saya bilang sama cowoknya, namanya udah Ziko, mau nggak sama Teh Yulia Rahman? Ya mau banget lah Ustadz, Yulia Rahman, akhirnya gimana? Serius mau? Iya, saya ngapain? Saya cuma pertemukan 1 kali pertemuan di mana? Restoran Padang. Dia duduk di depan, Teh Yulia duduk di samping saya, ini samping saya ada istri saya. Kemudian gimana? Teh kenalin, ini namanya Uda Ziko yang punya busana ranti, tahu ranti busana? Oh iya udah, makan rendangnya juga pura-pura. Saya bilang Teh gak usah jaim, tenang aja, udah kebetulan orang Padang kok. Akhirnya gimana? Pulang dari situ dia bilang apa? Ustadz apa next step saya? Udah langsung telepon, lamar. Apa yang terjadi? Langsung dilamar. Mau gak jadi istri saya? Apa kata Yulia Rahman? Saya berkenan. Jadi nikah. Gampang? Gampang. Segampang itu. Jadi kenapa pembahasannya ribet-ribet, rumit-rumit. Dalilnya seabrek-abrek. Jodoh itu semudah itu. Mbak yang 100 ribu. Nah, enak gak uang 100 ribunya? Enak. Kenapa dapat 100 ribu? Bayangin, dia datang dari jarak yang jauh. Yang 10 ribu. Enak gak 10 ribunya? Enak lumayan. 10 ribunya dari kantong Ustadz loh. Ya insya Allah jadi berkembang biak tuh. Jadi artinya apa? Jodoh itu cuma gitu doang. Jadi di waktu yang singkat ini saya diminta oleh panitia untuk menjelaskan Ustadz hakikat jodoh itu apa? Jodoh itu ketika suami berkata, aku terima nikah dan kawinnya Anda binti ini kepada saya dengan mas kawin tunai. Itulah jodoh. Jadi teman saya yang di Depok tadi tidak berjodoh, kenapa? Allah tahu siapa yang pantas buat dia. Dan ingat, jodoh itu memilihnya, Islam punya kriteria. Sebelum ditutup, saya ingin ingatkan satu. Kenal sama Buya Hamka? Kenal. Apa kata Buya Hamka? Kalau mau milih laki-laki, kalau mau milih perempuan, pilih dia karena ketakwaannya, karena dia solehnya. Kalau sudah takwa dan soleh, dia dapat angka 1. Dapat angka berapa? 1. Kalau dia cantik, tambah angka 0 di belakangnya. Kalau dia kaya, tambah angka 0 di belakangnya. Kalau dia pinter, tambah angka 0 di belakangnya.
Kalau dia keturunan bangsawan, tambah angka 0 di belakangnya. Makin banyak angka 0-nya, makin mahal itu orang. Tapi kalau tidak takwa, tidak soleh, tidak ada agamanya, apa akhirnya? 0. Cantiknya tidak berguna. Kayanya tidak berguna. Kecantikan dan kesolehannya itu merupakan perpaduan dari ketakwaannya. Jadi dahulukan takwa. Insya Allah, Allah akan kasih juga yang takwa. Itu yang ingin saya sampaikan di forum yang singkat ini. Mudah-mudahan pulang dari sini langsung action. Kalau Ustadz Yusuf Mansur ngajarin kita apa? 3 kunci. Apa itu 3 kuncinya? Dream, pray, action. Dream udah? Udah punya dream? Udah tiap hari ditempelin di dinding. Udah pray? Udah. Duha, tadi pada duha. Allah ya Rabbi, jika memang dia jodohku, tempatkan dia di sisiku. Jika memang tidak, tempatkan dia di sisimu ya Allah. Ya Allah, kalau memang dia jodohku ya Allah, nikahkan denganku. Jika sudah menikah, ceraikan ya Allah. Ini doa apa ini? Ya, oleh karena itu gampang kok. Tinggal apa? Take action, pantaskan diri. Maka yang datang akan sesuai dengan kepantasannya. Di akhir, saya ingin ingatkan, ada gula, ada susu, ada kopi. Kopi tempatnya di mana? Kalau kita belanja kopi, kita naruh kopinya di mana? Ya di tempat kopi. Kalau gula, di tempat gula. Yang solihah, Allah akan kirimkan yang solih lagi. Yang belum solihah, Allah pun kirimkan yang setengah-setengah juga. Yang tidak sama sekali, mohon maaf, Allah pun kirim juga sang pembelajar yang akan datang bersama-sama untuk menuju yang lebih solih. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada keburukan, semua datang baik dari Allah dan semua baik dari Allah pasti baik buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.